فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang puasa, Tawdihul Ahkam. Sebelum kita masuk ke halaman yang seterusnya, kembali ke halaman 483 di bagian bawah-bawah itu tentang qala fil iqna. Al-iqna maksudnya adalah al-iqna fi madhab al-Imam Ahmad, karya Musa al-Hajjawi al-Maqdasi. Baik. Adapun di bawahnya qala al-wazir maksudnya adalah al-wazir Yahya ibnu Muhammad ibni Hubairah. Baik. Sekarang kita lanjutkan, kita masih di akhir-akhir muka surat 486. Qala syarih rahimahullahu ta'ala as-saminah, yang ke-8. Amma khurujul madhi minal mubasyarah, adapun keluarnya madhi yang disebabkan karena bersentuhan, yaitu sentuhan dengan syahwat. Fal masyhuru minal madhab annahu yufatir. Yang terkenal dari mazhab ini adalah dia yaitu menyebabkan orang berbuka apabila keluar madhi. Wa alaihi aksarul ashab, dan ini pendapat mayoritas dari pengikut Imam Ahmad. Wa riwayatul ukhra anil imami Ahmad annahu la yufatir bil imza. Ada riwayat lain dari Imam Ahmad bahwasanya keluarnya madhi dengan mubasyarah tadi tidak menyebabkan puasanya batal. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Waqtarahu Syekh Taqiyuddin, dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Wastadharahu fil furu', dan dianggap inilah yang lebih jelas dalam kitab Al-Furu'. Fa'ilnya enggak disebut, tapi maksudnya fa'ilnya huwa ini kembali kepada siapa? Ibnu Muflih ad-Dimashqi. Wa shawwabahu fil insaf, dan ini yang dihukumi benar dalam kitab Al-Insaf. Baik. Kalau tak salah Al-Insaf juga punya Ibnu Muflih ya. Tapi boleh jadi Al-Insaf di sini adalah karya Al-Mardawi. Al-Mardawi hampir sezaman dengan Ibnu Muflih, sama-sama tahun 800-an, 885. Iya. Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf punya Al-Mardawi dari kalangan Hanabilah. Tayyib. Wa dzalika amalan bil asal, yaitu karena mengamalkan hukum asalnya, yaitu tidak sama antara madhi dengan mani. Mani inilah yang menimbulkan yaitu yang menyebabkan batalnya puasa dalam masalah yang terkait dengan syahwat. Wa amma qiyasuhu 'alal mani fala yasih. Adapun kalau madhi dikiaskan pada mani, yaitu berarti sama-sama membatalkan, maka ini tidak benar. Li dzuhuril furuqi bainahuma, karena perbedaan antara keduanya itu jelas. Fal aqsam salasah idzan. Maka jika demikian mereka terbagi menjadi 3, yaitu hukum dalam pembahasan ini. Yang pertama al-mubasyarah awit taqbil biduni inzali maniyin wala madhi, yaitu sekedar bersentuhan atau berciuman tanpa sampai mengeluarkan mani ataupun madhi. La tufsidu shaum bil ijma', ini tidak merusak puasa dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua al-mubasyarah wa taqbil ma'a inzalil mani. Mubasyarah yaitu bersentuhan dan berciuman disertai dengan turunnya mani, maka ini yufsidus shaum, merusak puasa. Hukiya fi dzalikal ijma', telah dinukilkan ijma' tentang itu.
Yang ketiga al-mubasyarah awit taqbil ma'a inzalil madhi dunal mani. Yaitu bersentuhan atau berciuman disertai dengan turunnya madhi, tapi tidak sampai keluar mani. Fihi khilaf, di dalamnya ada perselisihan. Warroji anau la yufsidu saum. Yang benar adalah ini tidak merusak puasa, ya karena tidak ada dalil tentang itu, tentang bahwasanya dia merusak puasa. Yang kesembilan qauluha, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana amlakakum li irbih. Boleh irbih, boleh li arbih. Nabi itu paling mampu menahan gejolak keinginan beliau di antara kalian. Baik, tusyiru bihi ila annal ladzi la yamliku irbah la yamliku irbih, ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang tidak mampu menahan gejolak keinginannya, wala yastati'u an yamlika syahwatah, dan tidak mampu untuk menguasai syahwatnya indal qublah awil mubasyarah, ketika berciuman atau bersentuhan, annahu la yahillu lahu an yuqabbil aw yubasyir, dia tidak halal untuk mencium atau bersentuhan. Wa huwa shaimun shauman wajiban, dalam keadaan dia berpuasa dengan puasa yang wajib. Adapun kalau puasa sunnah, namanya sunnah, tidak sampai wajib untuk diselesaikan. Tayyib. Jadi bisa aja dibatalkan dengan itu. Sebagaimana bisa dibatalkan dengan makan dan minum. Kemudian yang ke-10, fil hadis dalilun ala jawazi dzikril ahwalil jinsiyah. Di dalam hadis tadi ada dalil tentang bolehnya menyebutkan jenis-jenis yang terkait dengan yaitu hubungan dengan lawan jenis. Yaitu bolehnya menyebutkan keadaan-keadaan yang terkait dengan perhubungan antara lawan jenis indal hajati ila dzikriha, tatkala berhajat untuk menyebutkan itu, ya hajat ilmiah agar orang tahu ilmunya. Min idhari haq, hajatnya apa? Yaitu menampilkan kebenaran. Wa fiqhin fiddin, dan untuk memahami agama ini. Wa min wasfin li tabib, atau mungkin apa? Menceritakan suatu keadaan kepada dokter karena memang diperlukan, misalkan wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa annahu la yu'abu dzakiru dzalika limaslahah, orang yang menyebutkan seperti ini maka dia tidak dicela karena suatu kemaslahatan. Yang ke-11 as-siddiqatu bintu siddiq radhiyallahu anhuma, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dzakarat anwa asyahwah, dia menyebutkan jenis-jenis syahwat mutaraqqiyah minal adna ilal a'la, secara bertahap naik dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi atau yang lebih tinggi. Fabada'at bil qublah, kemudian menyebutkan masalah mencium. Summa sanat bil mubasyarah, kemudian kali kedua adalah dengan yaitu persentuhan. Sentuhan dengan syahwat. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 488. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-haditsus salis wal khamsun ba'da khamsimi'ah, 553. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yaitu Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas. Baik, al-Muttalibi. Baik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Rawahul Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijamah dalam keadaan beliau melakukan ihram, dan beliau juga berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Diriwayatkan oleh Bukhari. Al-hadits rabi' wal khamsun ba'da khamsimi'ah, 554. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Shaddad bin Aus, beliau Abu Ruqayyah ya kalau tak salah. Kunyahnya sama dengan sahabat yang lain, Tamim Ad-Dari kalau tak salah. Taib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang di Baqi'. Wa huwa yahtajimu fi Ramadan, dalam keadaan dia berhijamah, berbekam di bulan Ramadan.
Oh, taib, ana perbaiki tadi ana salah ya. Bukan Abu Ruqayyah, beliau adalah Abu Ya'la. Iya, Abu Ya'la. Shaddad bin Aus al-Khazraji. Taib, dan juga dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Faqal, maka Nabi mengatakan aftarul hajibu wal mahjum. Orang yang menghijamahi, membekam, dan yang dibekam, maka dia berbuka. Rawahul khamsah illa Tirmidzi. Wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Tayyib. Qala syarih rahimahullahu taala mufradatul hadis al-baqi' bi fathil ba wa kasril qaf wa ba'daha ya'un musannah tahtiyah. Iya, baqi'. Summa ain muhmalah, iya, tanpa titik. Wa huwa maqbaratu ahlil Madinah, pekuburan ahli Madinah. Baik, kemudian al-hadisul khamis wal khamsun ba'da khamsimi'ah, syarahnya digabung nanti oleh si pensyarahnya. Hadis yang ke-555, wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu an. Qal awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim. Pertama kalinya hijamah itu dimakruhkan untuk orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Famarra bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya. Faqal aftara hadan. Nabi mengatakan dua orang ini berbuka. Summa rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk orang yang berpuasa itu melakukan hijamah. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim. Anas berhijamah dalam keadaan berpuasa. Rawahu Daruqutni wa qawwah. Diriwayatkan oleh Daruqutni dan menghukuminya ini adalah hadis yang kuat. Tayyib, qala syarih rahimahullahu taala darajatul hadisain, derajat dua hadis, yaitu hadis Syaddad dengan hadis Anas. Al-hadisan sahihan. Dua hadis ini sama-sama sahih. Qala al-Imam Ahmad wal Bukhari an hadis aftar al-hajimu wal mahjum annahu as-sahhu hadisin fil bab. Dia hadis yang paling sahih dalam bab ini. Wa qala al-Imam Ahmad ahadisu aftar al-hajimu wal mahjum yashudu ba'daha ba'da. Imam Ahmad mengatakan hadis-hadis yang berisi orang yang berhijamah dan orang yang dihijamahi, yang dibekam, yang tadi yang membekam, ini yang dibekam juga, ini saling menguatkan satu sama lain. Wa qala Tahawi wa ghairuh, At-Tahawi dan yang lainnya mengatakan hiya ahadisu mutawatirah. Ini adalah hadis yang mutawatir an iddatin minas sahabah, dari sejumlah sahabat. Qala Syekhul Islam al-ahadisul waridatu katsirah. Hadis yang datang banyak. Qad bayyana hal a'immatul hufat, telah diterangkan oleh para imam, para penghafal hadis. Qala Ibnul Qayyim fi syarhi Sunan Abi Dawud wa Tahdhibus Sunan. As-sabitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Yang pasti adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan beliau ihram. Wa amma qauluhu wa huwa shaim. Adapun ucapan dalam keadaan Nabi berpuasa, fa innal Imam Ahmad qala la tasihu hadhil lafdhah. Imam Ahmad mengatakan lafaz ini tidak sah. Wa bayyana annaha waham. Beliau menerangkan bahwasanya ini ada kekeliruan. Wa wafaqahu ghairuhu fi dzalik. Ulama yang lain menyepakati itu dalam hukum ini. Waladhi fis sahihain ihtajama wa huwa muhrim. Yang dalam sahihain adalah Nabi berhijamah dalam keadaan beliau ihram. Wa qala fil Mughni hadis aftaral hajimu wal mahjum rawahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahada asyara nafsa. Hadis ini diriwayatkan oleh 11 orang, yaitu dari kalangan sahabat. Amma hadis Syaddad ibni Aus Abi Ya'la Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu fasahahahu ghairu man dzukir, telah disahihkan oleh selain dari ulama yang telah disebutkan, mislu Ishaq wa ibnil Madini wa ibni Khuzaimah wal Hakim wa Utsman ad-Darimi wa qala Az-Zailai annahu ruwiya an samaniyata asyara sahabiyah. Az-Zailai dalam Nasbur Rayah mengatakan ini diriwayatkan dari 18 sahabat. Wa mimman sahahahu Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hazm. Termasuk yang mensahihkan adalah Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hazm.
Wa qala Dzahabi qauluhu bil baqi khata'un fahish. Ucapan dalam riwayat itu dibagi ini kekeliruan yang parah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaumat tarikh al-madkur fi Makkah, karena Nabi pada tarikh yang disebutkan beliau sedang di Makkah. Allahumma illa ayyurida bil baqi as-suq. Kecuali kalau yang dimaksudkan baqi adalah pasar. Berarti apa? Boleh aja itu di sekitar Makkah sana, di Makkah. Wa amma hadisu Anas faqala Daruqutni rijaluhu kulluhum siqat. Rawinya semuanya siqat. Wala a'lamu lahu illah, saya tidak mengetahui ada penyakit tersembunyi di dalamnya. Qala al-hafidz rijaluhu kulluhum rijalul Bukhari. Semua rawinya adalah rawi Bukhari. Wa amma man raddah, adapun ulama yang menolak hadis Anas, faminhum sahibut tangqih. Di antaranya adalah pengarang tangqih. Kalau tak salah siapa? Ibnu Abdul Hadi ya, tangqih. Tangqih tahqiq kalau tak salah adalah Ibnu Abdul Hadi dari kalangan Hanabilah Ad-Dimashqi. Baik, faqad qala, beliau mengatakan hadza hadisun munkar la yasihul ihtijaju bih. Ini hadis yang mungkar, tidak sah berhujah dengan itu. Li'annahu syadzul matan wal isnad, matan dan sanadnya syadz. Wa dha'afahu Ibnul Qayyim, dilemahkan oleh saudara seperguruannya yaitu Ibnul Qayyim. Fa fihi nakarah, di dalamnya ada kemungkaran. Haitsu ja'a fihi, yang mana di situ Nabi dalam hadis dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi Ja'far yaumal fath. Beliau melewati Ja'far pada hari Fath wa huwa yahtajim. Dalam keadaan Ja'far berhijamah, wa Ja'far qad istushhida qabla fath yauma Mu'tah. Sementara Ja'far mati syahid sebelum apa? Fathu Makkah, yaitu pada waktu perang Mu'tah. Kurang lebihnya adalah apa? 1 tahun sebelum Fathu Makkah. Karena perang Mu'tah kurang lebihnya adalah tahun 7 Hijriah, sementara Fathu Makkah adalah 8 Hijriah. Mufradatul hadis ba'du mabniun 'ala dhamm li qata'ihi 'anil idhafah. Asalnya kan ba'da dzalik. Kemudian karena dipotong dari idhafah tanpa meniatkan adanya idhafah, maka dia menjadi apa? Mabni 'ala dhamm. Ma'aniyatil mudhafi ilaih. Afan. Disertai dengan apa? Ada niat mudhaf ilaih, tayyib. Ada niat mudhaf ilaih. Ai ba'da dzalik, setelah itu. Wal hijamah yuqal hajama hajman mimbab qatala qatlan. Wal hijamah bil kasr ismus sinaah, yaitu perbuatan atau praktik atau pekerjaan. Wa qala fil muhit wa hiya ay yashruta al-jilda bil misrat, yaitu menyedot kulit dengan apa? Dengan alat penyedot. Mungkin apa? Pakai kalau zaman dulu pakai sejenis tanduk. Hatta di zaman waktu anak masih di Damat ada beberapa bapak tua mereka masih memakai cara itu. Kalau sekarang pakai apa? Pompa itu ya, pakai pam khusus. Summa yulqi fil mihjamati qirtasan. Kemudian apa? Diletakkan di dalam pada mihjamnya itu kertas mutalahab, yaitu yang alam ini multahab. Nggak tahu ini, nanti anak cari apa makna multahab. Au qatan atau kain katun wa nahwih dan sebagainya. Kita lanjutkan besok insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.